Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lul Aulia dari kelompok 7. Di sini saya tidak sendirian ya, tapi saya juga bersama teman-teman rekan saya kelompok 7, yaitu ada Kak Irma. Saya dengan Irma. Dan ada Kak saya Munawar. Hai, saya Munawar. Baik, jadi kelompok 7 ini kita mau mempresentasikan apa aja sih yang terdapat dalam instrumen pasar modal dan jenis investasi apa sih yang kita minati di pasar modal ini. Pernahkah kamu mendengar istilah saham, obligasi, dan reksadana? Itu adalah instrumen pasar modal loh. Pasar modal itu apa sih? Sederhananya, pasar modal adalah tempat di mana berbagai instrumen keuangan diperdagangkan. Sama seperti di pasar tradisional, di pasar modal pun kita bisa menjual ataupun membeli instrumen keuangan. Lalu apa aja sih instrumen keuangan itu? Yuk kita bahas satu persatu. Pertama ada saham. Saham itu seperti potongan kecil dari perusahaan. Ketika kamu membeli saham, berarti kamu menjadi pemilik sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Jika perusahaan itu berkembang dengan baik, nilai sahammu bisa naik. Tapi ingat, harga saham bisa naik turun tergantung banyak faktor. Selanjutnya ada obligasi. Bayangkan kamu meminjamkan uang kepada sebuah perusahaan atau pemerintah. Nah, surat bukti pinjaman itu disebut obligasi. Sebagai imbalannya, kamu akan menerima bunga secara berkala. Obligasi umumnya dianggap lebih aman dibandingkan saham karena tingkat risikonya lebih rendah. Terakhir ada reksadana. Reksadana itu seperti kumpulan uang dari banyak orang yang dikelola oleh manajer investasi profesional. Uang tersebut kemudian diinvestasikan ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Dengan berinvestasi di reksadana, kamu bisa memiliki portofolio yang lebih beragam tanpa perlu membeli masing-masing instrumen secara terpisah. Setiap instrumen memiliki karakteristik dan risiko yang berbeda-beda. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan kamu telah mempelajari dan memahami dengan baik instrumen yang akan kamu pilih. Ingat, berinvestasi itu sama halnya kita menanam pohon ya guys, butuh waktu dan kesabaran untuk melihat hasilnya. Jadi jangan terburu-buru dan lakukan riset sebelum mengambil keputusan. Oke, selanjutnya ada cara transaksi jual beli efek di pasar modal. Yang pertama, jual beli efek di pasar modal kita akan difasilitasi di bursa atau dikenal PT Bursa Efek Indonesia. Yang kedua adalah broker, di mana kita bertransaksi jual beli di bursa itu tidak bisa langsung ke bursanya, tapi melainkan broker yang menjadi perantaranya. Yang ketiga ada media elektronik, di mana seluruh transaksi pasar modal dilakukan dengan secara elektronik atau disebut cryptocurrency trading. Terakhir adalah supplier dagangnya, yaitu emiten. Emiten itu adalah perusahaan yang sudah go public maupun pemerintah. Baiklah, itu adalah gambaran bagaimana cara transaksi jual beli efek di bursa atau pasar modal. Oke, selanjutnya ada lembaga yang berperan dalam proses jual beli efek di pasar modal. Setelah proses transaksi di bursa atau IDX, proses selanjutnya dijalankan oleh KPEI atau Clearing Penjamin Efek Indonesia, di mana KPEI ini berperan menjaga hak dan kewajiban investor dan memastikan yang menjual mendapatkan uangnya dan yang pembeli mendapatkan barangnya. Selanjutnya ada lembaga KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia. KSEI ini adalah tempat di mana semua proses pembukuan dan penyimpanan efek di pasar modal dilakukan. Yang terakhir ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, di mana seluruh kegiatan jual beli di bursa efek itu akan diawasi oleh OJK. Jadi kesimpulannya, di dalam pasar modal terdapat transaksi jual beli, di mana yang dijual itu adalah surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah yang sedang membutuhkan modal usaha, dan yang diperdagangkan adalah instrumen keuangan yang terdiri dari saham, obligasi, dan reksadana yang biasa disebut efek.
Oke, selanjutnya kita masuk ke rencana investasi kami di pasar modal. Dari ketiga instrumen pasar modal yang telah dijelaskan oleh kami, saya tertarik dan berencana untuk berinvestasi di saham. Karena saham menawarkan potensi keuntungan yang menarik bagi saya. Selain potensi capital gain atau keuntungan dari kenaikan harga saham, saham juga dapat memberikan dividen secara berkala. Dengan berinvestasi di saham, saya secara tidak langsung menjadi pemilik sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Hal ini memungkinkan saya untuk ikut serta dalam pertumbuhan perusahaan dan mendapatkan keuntungan dari kinerja bisnis yang baik. Selain itu, investasi saham juga dapat menjadi sarana untuk melindungi nilai uang dari inflasi dalam jangka panjang. Oke, lanjut ke rencana investasi saya. Saya lebih tertarik berinvestasi di obligasi karena menurut saya obligasi menawarkan sejumlah keuntungan yang menarik bagi saya. Selain memberikan pendapatan tetap berupa kupon yang dibayarkan secara berkala, obligasi juga dapat menjadi alat diversifikasi portofolio yang efektif. Resiko investasi obligasi umumnya lebih rendah dibandingkan dengan saham, sehingga cocok bagi saya yang mencari stabilitas dan keamanan. Obligasi juga menawarkan likuiditas yang cukup baik, terutama untuk obligasi yang diperdagangkan di pasar sekunder. Dengan berinvestasi di obligasi, saya tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial, tetapi turut berkontribusi dalam pembiayaan proyek-proyek pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan lanjut ke rencana investasi saya, di mana saya lebih tertarik kepada reksadana karena reksadana menarik bagi saya sebagai pemula. Dengan reksadana, saya bisa memulai investasi dengan modal yang relatif cukup kecil dan tanpa perlu memiliki pengetahuan mendalam tentang pasar modal. Dan dana investasinya akan dikelola oleh manajer investasi yang profesional yang dananya akan disalurkan ke saham, obligasi, dan pasar uang. Reksadana diverifikasi membantu mengurangi risiko investasi dan mampu meningkatkan potensi keuangan. Selain itu, reksadana menawarkan fleksibilitas sehingga saya lebih leluasa memilih jenis reksadana yang sesuai dengan profil resiko atau tujuan keuangan saya. Sekian penjelasan dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.